Saudara-saudari terkasih, salam jumpa. Semoga kita selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Bulan Oktober dalam Gereja Katolik didedikasikan sebagai bulan Rosario. Kita diajak berziarah bersama Bunda Maria melalui doa Rosario. Pada pendalaman pertama bulan Rosario 2021, kita akan merenungkan tema Maria dan Yosef, perantara istimewa bagi umat beriman. Gagasan dasar dalam pertemuan pertama bulan Rosario ini, salah satu deposit iman Gereja Katolik adalah peranan orang suci atau para kudus melalui keperantaraan mereka dalam karya keselamatan. Keperantaraan orang kudus tidak bertentangan dengan kepengantaraan tunggal Kristus sebagai pengantara Allah dan manusia. Maria dan Yosef punya kedudukan istimewa dalam keperantaraan orang suci ini. Maria dan Yosef terkait langsung dengan Putra Allah yang adalah pengantara tunggal itu. Marilah kita mengawali pertemuan pada bagian pertama ini dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah memberikan Yesus penyelamat kami melalui Bunda Maria dalam asuhan Santo Yosef. Maka Engkau memberi tempat dan peran istimewa kepada perawan tersuci dan Santo Yosef dalam misteri keselamatan putramu. Semoga melalui pertemuan pertama pendalaman iman dan berkat doa Rosario Suci yang akan kami doakan bersama Bunda dan dalam perlindungan Santo Yosef yang saleh, anugerah keselamatan selalu tinggal dalam diri kami dan berbuah limpah melalui kesaksian iman kami pada sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendalami materi tentang perantaraan orang suci. Banyak orang masih mempertanyakan mengapa kita, orang Katolik, berdoa dan meminta kepada Allah dengan perantaraan orang-orang kudus. Bukankah Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara Allah dengan manusia, sebagaimana dikatakan di dalam kitab suci? Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kita perlu memahami bahwa orang-orang kudus bukanlah penghalang bagi kita untuk datang kepada Allah Bapa atau kepada Yesus Kristus atau Roh Kudus. Mereka tidak menjauhkan kita dari Allah. Justru teladan iman mereka mendorong kita untuk semakin dekat dengan satu-satunya pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika gereja mengatakan bahwa orang-orang kudus adalah perantara kita di hadapan Yesus Kristus, itu tidak berarti bahwa merekalah yang mengabulkan doa dan memberikan mujizat. Merekalah yang mendoakan kita di hadapan Allah, dan Allah lah yang mengabulkan doa mereka untuk kita dan memberikan mujizat kepada kita melalui perantaraan orang-orang kudus ini. Keperantaraan ini
sama dengan apa yang dilakukan oleh Bunda Maria pada pesta pernikahan di Kana. Santo Thomas Aquino dalam bukunya Summa Theologia mengatakan bahwa orang-orang kudus di surga membantu para peziarah dengan doa-doa mereka dan membantu para peziarah untuk semakin sempurna dalam cinta kasih. Semakin dekat dengan Allah, doa-doa mereka semakin didengarkan. Maka sudah layak menurut ketetapan Allah yang di atas mengalir kepada yang di bawahnya, seperti pendaran udara yang bersinar karena sinar matahari. Senada dengan itu, Santo Hieronymus menulis dalam bukunya Contra Vigilantium, jika dalam kehidupannya di dunia ini, para rasul dan para martir yang masih harus memikirkan keselamatan diri mereka sendiri dapat mendoakan orang lain, terlebih lagi ketika mereka telah menerima mahkota abadi, kemenangan, dan sukacita. Dalam hal ini, perantaraan Bunda Maria dan Santo Yosef menjadi istimewa karena mereka terlibat langsung dalam hidup dan karya Sang Pengantara Tunggal saat hadir di dunia. Semoga kita dengan penuh iman berdoa bersama Santo Yusuf dan Bunda Maria, memohon doanya untuk kepentingan kita yang masih berziarah di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, untuk membantu pendalaman bulan Rosario pada pertemuan yang pertama ini, ada pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan bersama. Pertama, adakah selama ini kesulitan untuk berdoa memohon kepada orang kudus, terutama kepada Bunda Maria dan Santo Yosef? Pertanyaan yang kedua, sejauh pengalaman iman selama ini, hal-hal apa saja yang dimohonkan melalui perantaraan Bunda Maria dan atau Santo Yosef? Setelah merenungkan pertanyaan reflektif tadi, maka pada bagian ini, para saudara dan saudari silahkan mendaraskan doa rosario, baik secara pribadi maupun bersama. Setelah mendaraskan doa rosario, maka mari kita selipkan doa untuk wujud misi evangelisasi. Semoga setiap orang yang sudah dibaptis terlibat dalam pewartaan Injil, menyediakan diri untuk menjalankan misi dengan siap menjadi saksi yang menghidupi semangat Injil. Yang kedua, mari kita berdoa untuk wujud gereja Indonesia. Semoga kita semua semakin bijaksana dalam menggunakan air, agar tetap tersedia air yang bersih. Kita berdoa terutama untuk wujud Keuskupan Agung Palembang. Semoga proses suksesi kepemimpinan Uskup Agung baru berjalan dengan lancar dan baik.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan Dikau karena segala rahmat dan berkat yang Kau curahkan kepada kami melalui Bunda Maria, Bunda dari Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat kami. Semoga melalui rosario suci ini, demi Kristus Sang Putra dan demi bundanya Perawan Maria, serta Santo Yosef yang terberkati, Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami. Sebab bagimulah hormat dan kemuliaan bersama Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti pendalaman bulan Rosario. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan berjumpa kembali dalam pendalaman bulan Rosario pada pertemuan yang kedua di video yang selanjutnya. Tuhan memberkati.